Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran agama Hindu-Buddha di Kerajaan Kutai. Dan guru pengajar saya adalah Renem Puraina. Dan disusun oleh Muhammad Saukani Hariri, Amar Sirruh, Jailani, Tirta Sanjaya, Musta'in. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai adalah sejarah berdirinya Kutai diawali dengan datangnya pengaruh kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara. Meski Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional, tetapi hubungan dagangnya dengan India telah berkembang sejak awal. Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat berbentuk suku berubah sistem. Semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahan yang semula seseorang kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai dapat dilihat pada prasasti Yupa yang dibuat sekitar abad ke-5. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti yang Yupa adalah huruf dan bahasa yang dipakai di tanah Hindu. Dari prasasti Yupa diketahui raja pertama Kutai bernama Kudungga, yang merupakan nama Indonesia asli dan belum memeluk agama Hindu. Kedungga memiliki putra bernama Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti Wamsekerta. Nama anak Kudungga ini menunjukkan telah masuknya pengaruh Hindu dalam kerajaan Kutai, sebab kata Warman pada nama diyakini menjadi salah satu ciri bahwa seseorang adalah penganut Hindu secara penuh. Tata letak kerajaan Kutai. Tata letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Muhakam, Muara, Kaman, Kalimantan Timur. Pada zaman sekarang ini Kaltim merupakan salah satu provinsi dari 35 provinsi di Indonesia, berbatasan dengan Malaysia, Kalsel, Kelteng dan Kalimantan Utara. Sungai Mahakam sendiri adalah sungai terbesar di Kaltim. Panjangnya mencapai 920 km, melewati Kabupaten Kutai Barat sebagai hulu hingga hilirnya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda. Kota Kerajaan Kutai. Raja-raja pendiri Kerajaan Kutai. 1. Maharaja Kudungga. 2. Maharaja Aswaruan. 3. Maharaja Mulawarman. Dan 4. Maharaja Marawijaya Warman. Maharaja Gajaya Marwan. Maharaja Tungga Warman. Maharaja Nalasingga Warman. Sanga Maharaja Gadingan Warman Dewa. 10 Maharaja Indra Warman Dewa. 11 Maharaja Sanga Warman Dewa. 12 Maharaja Kandrawan Warman. 13 Maharaja Sri Lanka Dewa. 14 Maharaja Gunapara Dewa. 15 Maharaja Wijaya Warman. 16 Maharaja Sri Aji Dewa.
17 Maharaja Mulia Putera, 18 Maharaja Nala Pandita, 19 Maharaja Indra Parudewa, 20 Maharaja Dharma Setia Dewa. Semua dewa. Oke, lanjut ke perekonomian Kerajaan Kutai. Perekonomian Kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Berdasarkan bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian Kerajaan Kutai terletak di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan perkambingan. Kerajaan Kutai sangat terkenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu, meranti, damar, gaharu, metan, batu, permata, dan bulu-bulu burung yang indah. Komoditas tersebut diperdagangkan keluar melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Keberadaan 20 lembu yang digunakan oleh Raja Mulawarman untuk para Brahmana yang tercantum dalam Prawasta Yupa menunjukkan tentang adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Dengan demikian, kegiatan ekonomi Kerajaan Kutai meliputi peternakan, pertanian, dan perdagangan perkambingan. Dan ini gambarnya. Oke, kita lanjut di politik di Kerajaan Kutai. Adapun kehidupan politik yang dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai dewa matahari dan pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Aswawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga. Dan berikut raja-raja yang berada di Kerajaan Kutai. Yang ke-1 yaitu Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai, dan para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Raja Kudungga pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah kepala suku. Yang kedua, Raja Asmawarman. Asmawarman adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Asmawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman. Yang ketiga, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman kental dengan pengaruh bahasa Sangkerta jika dilihat dari cara penulisannya. Mulawarman adalah raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kutai mengalami masa yang gemilang. Dari Yupa diketahui bahwa masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai masa keemasan. Wilayahnya kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan. Rakyat hidup sejahtera dan makmur. Lanjut ke sosial dan budaya di Kerajaan Kutai. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di Kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar dalam kurung India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya prasasti berbentuk Yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan Yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Kehidupan budaya Kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Fatyastoma di masa Raja Mulawarman. Upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana yang merupakan orang lokal. Artinya kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Oke.
Lanjut kepada peninggalan kerajaan Kutai, yakni ada 8 macam. Pertama, Prasasti Yupa, yang kedua Kalungkiah, yang kedua Singgasana Sultan, yang kedua Ketapang Sultan, yang kelima Kelawang Uncai, yang keenam Pedang Sultan, yang kedelapan yang ketujuh Keris Tikang, yang ke Keramas. Lanjut kepada kesimpulannya, yakni masuk dan berkembangnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengakibatkan berbagai perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama perubahan dalam pemerintahan, serta mewariskan peninggalan-peninggalan dari masa pemerintah tersebut. Masuknya kebudayaan India, terutama agama Hindu, menyebabkan Kutai memiliki pemerintahan yang baru. Kepala pemerintahan adalah kepala suku berubah menjadi raja. Salah satu bukti keberadaan kerajaan Kutai yaitu ditemukan 7 prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-5. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat melibatkan hewan dalam upacara-upacara agama Hindu. Tulisan pada Yupa dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan terkena nama Sang Mahaja Kunduga. Sekian prasasti dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.